Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Widyarosi, NIM 1930 40 10 10. Baiklah, di sini saya berasal dari kelompok 2 bersama rekan saya Hadid Almauzah. Di sini kami membahas materi yaitu tentang konsep teoritis manajemen resiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, perbankan syariah dan resiko. Resiko adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Resiko ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, resiko yang dapat dihindari, dan yang kedua, resiko yang tidak dapat dihindari. Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko ini wajib diterapkan di perbankan. Yang pertama yaitu sebagai tindak lanjuti BSET Accord 2 untuk penyempurnaan BSET Accord 1. Yang kedua yaitu dengan menerapkan manajemen risiko ini, maka perbankan dapat memberikan keputusan untuk memperkecil risiko yang ada atau bahkan menghilangkan risiko yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu bank adalah lembaga jasa di mana mereka mendapatkan pendapatannya hanya dari berinteraksi dengan nasabah. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah yang ada. Yang keempat yaitu kita dapat memahami bagaimana perbankan syariah ini, dan kita dapat melakukan pengawasan yang sangat melekat. Yang kedua yaitu perbankan syariah dan regulasi. Perbankan Islam atau perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu, dimulai dari berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan syariah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan peluang yang besar kepada perbankan untuk melakukan dan mengembangkan kemampuannya, dan juga memberikan kesempatan kepada bankir asing yang paham akan dunia perbankan untuk melakukan operasional sistem perbankan syariah. Selanjutnya yaitu perbankan syariah ini diatur oleh hukumnya. Perbankan syariah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional. Maka dari itu perbankan syariah memiliki hukum khusus, yaitu diatur oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya yaitu perbankan syariah dan modal. Sebagaimana kita ketahui, modal adalah satu kesatuan yang harus ada untuk memulai usaha. Begitu juga dengan bank. Permodalan dalam bank harus memiliki jumlah minimum yang diatur oleh Bank Indonesia. Permodalan ini bertujuan untuk agar dapat mempertanggungjawabkan risiko yang ada ke depannya kepada masyarakat, dan dapat memberikan kepercayaan dari masyarakat untuk bank tersebut dalam menjalankan pendanaan dari masyarakat. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hadid Almauzah. Terima kasih. Saya Hadid Almauzah akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya, itu saudari Elvi Widyarosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak risiko terhadap bank syariah dengan kebutuhan perbankan syariah terhadap regulasi dan manajemen risiko. Sebelumnya itu saya akan bahas dulu itu dampak risiko terhadap suatu bank syariah. Dampak risiko ini disebabkan oleh 3 ya. Di sini saya akan bahas 3-nya, itu risiko. Yang pertama itu risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah. Yang kedua risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan ya. Dan yang selanjutnya ada itu namanya risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Sebelum itu saya bahas satu persatu. Yang pertama, risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah. Ini ada 3 risiko yang timbul nantinya. Yang pertama itu overtrading. Ini terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar terhadap dukungan modal yang kecil. Nah, yang selanjutnya itu ada liquidity run.
Ini terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas atau modal karena kehilangan sumber pendapatannya dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak diduga. Dan kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Dan yang selanjutnya itu ada adverse trading ya. Ini terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan yang melakukan pengeluaran tetap ya. Sehingga pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya itu tidak stabil. Namun dalam lain hal, perusahaan yang mempunyai karakter seperti ini merupakan posisi yang lemah serta berisiko tinggi ya. Dan ada poin risiko yang selanjutnya itu risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Ini sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan sehingga bank dapat dipaksa dilikuiditasi. Selanjutnya itu ada risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Dari lemahnya analisis bank ini ada 3 macam risiko yang timbul. Yang pertama, analisis pembiayaan yang keliru. Ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, namun dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan ini berisiko tinggi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan biasanya bersumber dari informasi yang tidak tersedia, sehingga bank memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan. Dan selanjutnya ada creative accounting ya. Ini masih pembahasan lemahnya analisis bank. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengguna kebijakan. Seorang manajer harus mengetahui beberapa kesempatan tersebut serta harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda bahwa perusahaan sedang melakukannya. Dan selanjutnya masih dalam lemahnya analisis bank, ada karakter nasabah ya. Bank harus tahu tentang karakter nasabah. Tentunya bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini ya. Dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah. Dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu ada kebutuhan perbankan syariah terhadap regulasi dan manajemen risiko. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, manajemen risiko ini merupakan suatu pembuatan keputusan berkontribusi terhadap pencapaiannya tujuan suatu perusahaan dengan penerapan yang baik di tingkat aktivitas individual maupun fungsional. Sehingga manajemen risiko merupakan unsur yang penting. Penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai satu lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan. Dalam penerapan manajemen risiko ini dapat meningkatkan shareholder value yang akan memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan datang. Dengan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, ini didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat.
itunya mengenai kinerja bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh. Bagi perbankan dapat meningkatkan share kebutuhan regulasi perbankan syariah. Ini dimulai dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 ya, dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar ya untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Namun kita lihat dengan demikian karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka bank syariah diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang bank syariah tersebut. Dan undang-undang perbankan syariah ini mengatur lebih kompresif ya. Tentunya fokus pada tentang bank syariah. Undang-undang ini memberikan peluang yang sangat besar untuk pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Tentunya juga akan memberikan tantangan bagi para pelaku bank syariah agar dapat berkompetisi dengan bank-bank asing yang berminat dan terjun dalam perbankan syariah di Indonesia. Namun cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.